Oke, ya teman-teman semuanya, kali ini waktunya udah hari Rabu, Kamis ya teman-teman. Jadi kita siap-siap packing, walaupun packing tipis-tipis. Kita buat coba Gunung Pemula dan aku mau menggunakan packing yang sederhana aja gitu. Jadi kayak ya seadanya aja gitu. Di Gunung Prau ini gunungnya cukup tren, jadi mungkin di sana lebih banyak orang, maka mungkin untuk walaupun itu sangat mudah untuk mencari petualangan, tapi kita tetap harus ada safety dan juga membawa barang-barang yang sekiranya urgent gitu. Tentunya saya juga masih belajar bagaimana biar bisa beradaptasi dan juga mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat naik gunung gitu. Teman-teman, jangan lupa ya, itu benar-benar penting banget yang harus kita bawa itu apa aja. Jadi nanti kita langsung aja kita packing buat nanti, karena aku nanti jam malam ini kan jam 12 ya, nanti malam itu kita udah harus OTW gitu, supaya paginya kita bisa langsung naik. Mbak Nairku bagus kayak kamu. Kamu siapa? Saya namanya. Namanya Asam. Azam, oke. Ini temanku. Jadi ini adalah keponakan saya yang kita mau makan dulu ya. Nanti Iya. kita setelah kita makan siang, sini ada di kamera, Dek. Ada di kamera. Ada kamera. Iya, ada kamera nih, ada kamera. Nanti setelah kita makan, kita minta Mana langsung kita kameranya? packing. Ini Packing. sebelah sini ya. Kita Packing packing gimana? buat naik gunung. Tapi besok. Tetapi mau naik gunungnya di malam. Jadi kita mau packing sekarang, tapi kita harus maam dulu ya, karena kita harus makan mie bocil. Nanti malam. Kita harus makan Bener mie ya? bocil. Kan yang naik gunung Tati. Terus sama aku. Enggak, Tati sendiri, karena udah besar. Ya nggak, Dek? Iya. Nanti mak. Pas. Ini kita coba buat cari-cari baju dulu. Untuk baju sendiri, gue pakai baju basic itu untuk layer pertama. Itu tentunya yang menyerap keringat dan tentunya bisa menahan panas tubuh aku. Lalu dilanjut dengan kaos. Tapi ini gue masih bingung sih. Terus ya udahlah ya. Terus yang penting gue siapin. Lanjut ke skincarean. Itu lanjut bagaimana untuk facial wash, semuanya prepare sunscreen, moisturizer, dan semuanya makeup juga yang udah kita preparein semuanya. Terus langsung aku tutup pakai bag itu. Lanjut ke tas, oke? Nah, di sini kita udah siapin semuanya, udah aku masukin ya, terkait dengan minum, obat, snack, makanan, semuanya, apalagi sunblock ya. Semuanya tuh udah harus kita preparein, karena di sana tentunya kita harus siap dengan cuaca dan juga suhu yang ada di sana seperti itu. Nah, itu ada bekal yang sedikit yang aku bawa. Dan yang paling penting adalah mantel. Mantel itu juga sangat penting ya teman-teman ya, bahwa kita di sana juga harus siap untuk cuaca di sana. Gitu. Langsung aku masukin nih teman-teman. Oke, jadi itu tadi hasil packing kita, dan ini kaos kaki, baju sama celana, tuh pakai topi. Ini yang udah kita packing. Terus nanti kita bawa charger, dan ini di earphone. Itu nanti kita bakal langsung temen gue udah ambil sewaan gitu juga gitu. Sini jam 17.59. Kali ini di sini aku bakal mandi, abis itu terus siap-siap karena jam 8 itu kayaknya kumpul. Abis itu kita berangkat. Tapi aku belum siap-siap, tapi nggak apa, kita makan dulu karena kita harus mengisi perut kita, karena tadi sedikit agak masuk angin. Jadi tadi aku ini bikin minuman jahe ditambah seri gitu biar hangat tubuhnya. Terus aku kasih gula dikit gitu, karena tadi merasa kayak ada kemasukan angin gitu. Takutnya nanti untuk mencegah segala hal yang tidak diinginkan, kita coba untuk mengisi tubuh kita yang lebih baik gitu. Terus kita mau mandi dulu, terus kita sholat maghrib, terus nanti persiapan sambil sholat isya, terus kita ganti baju nanti, terus kita nunggu Diana karena aku bonceng Diana ya. Stay tune. Oke, ini jam 19.17.
kita langsung make up aja, oke? Mataku ketok banget. Oke, jadi kali ini gue udah ganti, udah finishing make up, walaupun make up tipis-tipis, nggak terlalu too much. Terus juga outfit gue ini berangkat pakai ini dulu. Tinggal kita nunggu Diana di ini di jam 20.04. Singkat waktu kita udah di tempat di rumahnya Amel dan kita udah persiapan semua barang-barang, dan ternyata aku lupa bawa sarung tangan. Oh my god, tapi nggak apa-apa katanya, dan aku juga semoga udah prepare ya dengan kondisi tubuh aku. Lalu kita lanjut berangkat. Oke, kita di sini bener-bener ngebut banget karena ngejar waktu, tapi ini kayaknya nggak ngejar waktu sih ya. Tapi keren banget, bapaknya bener-bener ngebut gitu dan udah cepet gitu, kurang lebih ya sekitar 2 jaman kita udah hampir sampai gitu. Dan di perjalanan kita bener-bener kayak sharing-sharing pengalaman naik gunung, terus kita bercandaan, dan jumpalah kita sampai di titik 0 Dieng ya teman-teman. Ini bener-bener dingin banget, makanya kameranya blur, terus kita sambil ketawa-ketawa gitu karena kita tadi udah tidur lama karena perjalanan lewat hutan yang kita cari jalan pintas yang benar-benar di luar jalan utama gitu. Dan hasil kita udah masuk ke base camp via Dieng ya teman-teman. Masuk itu jalannya benar-benar kayak ya Allah sempit banget gitu, dan itu mobil gitu loh, sedangkan susah gitu loh. Terus sampai sini kita udah buka kaca jendela, ini rasanya kayak udah dinginnya benar-benar nusuk gitu. Kita keluar kayak gini udah kayak dingin banget sampai di kita base camp. Dan aku lihat teman-teman di kanan kiri udah pada tidur, kita baru sampai di jam 01 lewat ya. Terus aku tadi persiapan dan juga make up nih sama Amel. Kita udah wudhu, nanti kita persiapan sholat subuh di atas. Jadi ada yang baru ngisi formulir juga. Terus ini aku habis make up nih, lihat kita udah persiapan mau berangkat karena kita nggak sempet buat tidur. Ya udahlah ya, nggak apa-apa nggak tidur, tadi di mobil udah tidur. Terus masukinlah semua barang-barang di mobil. Kita persiapan prepare buat mau doa bersama dan bikin konten pertama di jam 1.30 apa ya, aku lupa. Terus ini langsung pendakian pertama. Kita coba jalan gitu, dan senang banget karena di sini banyak barengannya gitu, dan karena itu termasuk masuk di bulan liburan, jadi perahu ini sangat ramai gitu. Dan alhasil kita udah sampai di hampir di pos 1 ya, tapi kita ini istirahat dulu gitu. Kita lihat pemandangan. Jujur first time ini aku masuk di pintu langit ini bener-bener kayak napas udah engap, terus dingin banget, dan aku nggak bawa sarung tangan. Tapi atas juga tetap senyum-senyum buat keyakinan diri aku bahwa kita bisa sampai atas. Ya awalnya kayak masih belum masih orientasi gitu, tapi ya kita coba gitu, dan hasil sampai di pos 1 nih keren. Kita udah banyak teman-teman di sana yang udah duduk gitu, terus udah foto-foto sambil bikin konten, dan aku coba buat rekam-rekam. Teman-teman di sini juga banyak yang istirahat, jadi kita santai gitu, kita menikmati perjalanan. Tidak, tujuan bukan puncak, tapi kita tujuan adalah kita bisa coba mendaki dengan kondisi santai. Nah, di sini kita udah sampai di pos 2 nih, cepet banget kan. Nah, itu sebenarnya tuh kayak nggak cepet ya, emang lama banget. Dan ini ada first time aku masuk ke perahu, dan first impression juga aku bener-bener kaget juga ya nih. Nah, kita di sini bener-bener kayak masih happy, dan kita bisa ngatur kondisi tubuh kita dan orientasi di mana rasa dingin tuh ngelanda ya, karena bener-bener dingin banget gitu. Dan aku juga sering makan makanan manis karena di sana tuh bener-bener kayak energinya cepet gampang habis gitu ya gitu. Jadi di sini kita bener-bener kayak gampang sering banget istirahat, dan at least kita olah tubuh kita, pernapasan kita. Terus juga aku juga ngelihat kanan kiri yang benar-benar gelap, tapi Dot foto radot. ayo Dot. Exciting. Exciting.
Nah nih kita sambil ketawa-ketawaan, seru-seruan, bercandaan supaya kita lupa akan kondisi kita yang benar-benar capek ini. Lanjut ya. Terus kita lanjut jalan gitu ya. Kita lanjut jalan, kita lihat view, kita foto-foto, istirahat. Nggak perlu foto. Aku mau. Nggak perlu foto, akarnya udah tahu kalau aku cinta. Jadi kayak rasanya nggak kerasa gitu kita jalan sambil ngobrol-ngobrol sampai di kawasan akar cinta ini, bener-bener kayak seneng gitu kita bisa lihat gitu. Terus tapi di jalan di situ tuh kayak harus challenging banget ya karena banyak akar dan kita harus seimbang. Nah gitu, ini aku, bapak aku ya guys, teman-teman, karena aku harus info gitu. Kegelapan dan kita sholat nih. Ini nunggu Kia sholat. Kayak pertama kali sholat di gunung dan nahan wudhu itu dari jam 2, bener-bener ya Allah. Kita lanjut jalan lagi sampai alhamdulillah ngelihat cahaya matahari karena tadi udah dengar subuh gitu. Terus kita langsung sholat, terus kita lanjut jalan gitu. Terus akhirnya kita nemuin banyak-banyak bunga. Aku nggak kuat dengan misi. Semangat. Kita sambil jalan, sambil ngobrol, istirahat, itu benar-benar gak kerasa banget udah langsung sampai sini loh. Padahal kita terhitung dari jam 2 ya jalan, itu jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 kita udah sampai sini. Itu benar-benar keren banget. Kita tetap jalan dan kita udah melihat ya, tentunya kita udah ngelakuin semuanya dari batuan-batuan terjang, terus juga ada lahan yang landai dan juga banyak banget rintangan. Cuman kita jadi lebih enjoy karena kita menikmati jalannya gitu loh. Kita nggak terus-terusan ngebut untuk ke puncak gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk keberuntungan aku naik gunung di gunung ini gitu. Nah di sini kita benar-benar kayak ngeliat view, terus kita foto-foto, udah ada cahaya matahari masuk. Terus ya teman-teman, kita tuh tadi waktu sholat kita tuh kiblatnya salah. Ternyata kita berlawanan arah, tapi itu nggak apa-apa ya karena kita juga baru belajar baca kompas gitu ya. Terus waktu cahaya matahari masuk itu ternyata kita ngadep matahari terbit, tapi nggak apa-apa ya. Dan alhasil udah tiba-tiba sampai puncak anjir. Astagfirullah, kayak keren banget. Kita udah sampai puncak, kita ngeliat teman-teman foto-foto. Terus kita sudah memutuskan bahwa nanti waktu kita udah bagi waktu gitu kayak di puncak berapa menit, terus nanti di camp area berapa menit, kita foto-fotonya berapa menit, kita lanjut jalan pulang berapa menit. Terus kita juga sampai di sunrise camp itu kemarin bisa sampai tidur gitu loh. Kita bisa sampai istirahat karena kita juga nggak tidur gitu kan. Nah di sini tentunya seneng gitu karena teman-teman terutama teman-teman yang lain gitu ya udah pada excited gitu. Makanya aku kayak sambil ngelamun video-video gitu karena seneng gitu loh ketika kita udah sampai puncak tuh kayak rasanya ternyata kita bisa ya sampai di kondisi pemandangan yang benar-benar indah ini gitu loh. Padahal kita kan tadi di awal udah kayak pengen nyerah gitu loh, kayak ya kita liatin loh kalau kita perlihatkan kehidupan nyata kita. Tentunya kita juga harus memproyeksikan gitu ya bahwa ternyata kita bisa loh pelan-pelan kita fokus sama hal-hal kecil yang kita usahain dan akhirnya kita bisa sampai ke tujuan kita. Dan tentunya atas berkat Tuhan ya, awalnya yang mungkin kita ragu, awalnya yang kita nggak percaya kita bisa sampai atas, itu akhirnya kita bisa sampai di sana dengan kondisi yang alhamdulillah gitu loh ya. Sama halnya dengan kita untuk ingin mencapai cita-cita kita, ingin mencapai hal apa yang ingin kita lakukan, hal apa yang kita inginkan, dambakan gitu loh. Tentunya itu adalah fokus pada diri kita. Kita tidak perlu memandang hal yang jauh dulu. Kita jangan
terlalu melihat pencapaian orang lain, kita melihat diri kita bahwa diri kita tuh bisa mampu gitu. Dan tentunya bersama dengan orang-orang di sekitar kita yang sampai ketawa ini, kita seneng, itu adalah suatu momen yang sangat menyenangkan dan bisa punya teman support system di kehidupan kita. Nah, di sini kita benar-benar lanjut ke base camp gitu, camp area. Itu kita benar-benar senang karena melihat view yang cerah. Kita sampai bersyukur, ya Allah. Kau kuting loro, kau bandeng loro, terus kau cakap cici. Dan di tempat ini aku juga banyak belajar bahwa kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana kehidupan kita di 5 tahun ke depan, tapi lupa untuk mensyukuri dengan apa yang ada pada saat ini. Mungkin kita lupa bahwa hari ini adalah bentuk doa kita di masa lalu, dan tentunya kebahagiaan inilah yang sangat kita inginkan. Semene loh guys, jenenge Farel. Dia kenal aku kayak, tapi dia nggak kenal aku, sok seleb. Di umur kita 21, kita juga banyak menyadari berbagai hal tentang pertemanan semakin sempit. Kita jarang bertemu dengan orang-orang yang dahulu kita sering bahagia dan sebagainya. Terus juga kita melihat pencapaian orang lain, kita sering overthinking. Terus juga ada beban yang tentunya terus kita alami. Nah, disinilah kita bisa berkumpul dan juga bisa refreshing gitu. Apalagi ketika kita naik di puncak itu terasa banget ketika kita bisa ngelamun, kita bisa nikmatin segala situasi di sana. Orang konco-koncoku mbak kak, aku mau. Memang kau. Ini namanya burung apa? burung perkutut. Teguk. Ketika jalan di Sunrise Camp 30 menit ini, aku jadi reminder bahwa kita juga tetap ingat ya bahwa banggalah pada diri kita. Bagaimana bangga ketika kita mengetahui cara kita melewati masa-masa sulit, dan juga kita juga tidak pernah gitu loh melihatkan kepada orang lain seperti itu. Ini kita udah tadi dingin banget, bener-bener dingin parah, terus dapat sinar matahari. Sepertinya nanti. Dan kita balik lagi bahwa kita harus percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita tetap berusaha dan juga berdoa adalah sebuah kunci dari segala hal yang udah kita lakuin. Dan di sini aku bener-bener kayak sambil ngelamun, sambil kayak mikir-mikir hal itu gitu loh. Ini udah bener-bener dingin pol. Wih, lihat view. Hah? Oh iya, ada burung di situ, bagus banget. Tuh lihat. Jadi dari tadi kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita saat kita naik gunung. Dan tentunya jangan lupa, perunggu pernah kata bahwa Bandung kan selalu memelukmu. Nah, dari segala porsi kekalahan yang sudah kita rasakan, kelak kita akan menemukan kemenangan terbesar kita. Jadi ketika kita selalu merasakan overthinking, kita selalu ngerasa diri kita kok kita nggak kayak orang lain ya, kok kita misal kita jomblo, kok kita nggak bisa di-treat kayak orang lain, terus kok hari ini aku nggak bisa becus kerja, atau aku nggak bisa ngerjain tugas sekecil apapun. Itu adalah sebuah hal yang sering kita pikirkan, sering kita sepelekan, tapi itu adalah core memory yang bakal ketanam terus di dalam pikiran kita. Nah, tentunya hal ini akan terus menumpuk di dalam pikiran dan juga naluri kita, sehingga membuat diri kita akan terus lemah dan membuat sugesti terhadap diri kita bahwa kita ini nggak orang yang kurang mampu, orang yang tidak mampu dalam melakukan segala hal, dan tentunya kita akan merasa insecure selama itu. Sambil ya nunggu teman-teman istirahat juga, kita bikin konten juga. Aku juga bikin konten, dan kita sambil foto-foto karena di sini part paling bagus banget. Lihat tuh, itu tuh kayak kita balik ke zaman kecil gitu loh. Teman-teman pernah ngerasain di tahun 2011, 2016 kita ada di view kayak gini kan? Kita kalau udah di kota gitu kan jarang ya. Tuh lihat, ini aku bener-bener
speechless banget karena ngelihat view-nya kayak keren banget, bisa di gunung yang sangat-sangat banyak gundukan-gundukan gitu loh, dan aku kan belum, atau aku bahkan jarang banget dia view yang kayak gini. Dan sampai di sunrise camp, ya ampun, kayak finally. Itu sambil engap ya teman-teman, sambil engap karena panas, dingin, capek abis naik. Tuh lihat, aku aja sampai melongo gitu karena kondisi abis naik terus turun, naik lagi gitu ya. Makanya kayak sambil ngelamun gitu, sebenarnya kayak mikir, kok gue bisa sampai sini ya? Tadi jalan jauh. Lihat. Bagus tapi ini logo wallpaper laptop. Gila, mereka bisa sampai bertahan kayak di cuaca dingin gitu. Nah, terus gue ini makan karena udah selesai foto-foto di puncak. Akhirnya kita istirahat, makan, terus udah sampai akar cinta ya guys. Kita langsung pulang, turun, udah selesai pendakian. Sudah selesai, and see you goodbye. Thanks udah ngikutin aku. Nah, ini gue udah tutup karena udah capek banget. Terus alhasil udah sampai area base camp itu kita udah turunnya tuh lebih cepet ya karena kita jalan terus, dan alhamdulillah sampai sini hampir mau jam 10-11an karena udah dengar di masjid-masjid itu tuh udah mau Jumatan gitu. See you guys, terima kasih atas yang udah dengerin. Jujur sangat-sangat random dan asyik banget bisa pengalaman naik gunung bareng sama teman-teman. Goodbye.